Baik, selamat datang kembali Bapak Ibu Guru cerdas dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel Guru Pemula. Baik, kali ini kita akan belajar ya membuat suatu sistem yang bisa membantu kita dalam pengambilan suatu keputusan ya. Jadi kalau istilahnya itu mungkin sistem pakar ya, sistem pakar. Nah, di sini saya akan coba membuat sistem pakar itu dengan menggunakan Google Form ya, aplikasi Google Form. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Mungkin kita bisa buat dulu folder. Oke. Kemudian kita isikan nama foldernya belajar sistem pakar. Kemudian create ya. Oke. Nah, kemudian kita klik 2 kali folder ini ya. Nah, kemudian di sini kita buatkan Google Form-nya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelum kita membuat sistemnya, nah perlu diperhatikan bahwa kita harus merancang dulu ya. Nah, sebelumnya saya sudah rancang, jadi saya ingin membuat sebuah sistem pakar, ya, sistem pengambilan keputusan untuk mendiagnosa gangguan jaringan LAN. Ya. Jadi kebetulan saya di jurusan teknik komputer jaringan, ya, komputer dan jaringan. Nah, keseharian saya itu mengurusi masalah LAN juga ya. Nah, di sini ada beberapa gejala ya, kita buatkan tabel seperti ini. Ada gejala, ini ada kode gejalanya, kemudian ini ada, saya buat pertanyaan sih, berupa pertanyaan gejalanya. Apakah indikator LAN-nya menyala? Nah, seperti itu. Nanti jika ya, bagaimana? Jika tidak, bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian ada gangguannya ya. Nah, di sini saya buatkan ini sebagai contoh saja ya. Nanti rekan-rekan yang ingin mengembangkan sistem ini, silakan dikembangkan lagi gejala-gejala apa saja, kemudian gangguannya apa saja ya. Nah, ini masih sederhana saja ya. Saya hanya menekankan bagaimana bahwa sistem pakar itu bisa dibuat dengan menggunakan Google Form ya. Nah, ini ada gangguannya, baik itu ada IP konflik, ada jaringan yang terblokir firewall, sampai kabel LAN-nya masih unplug ya, masih belum tercolok dengan bagus. Kemudian saya juga membuatkan solusi ya dari gangguannya itu. Dan yang terpenting ya adalah pohon keputusan ya, ini namanya pohon keputusan. Ya, jadi saya buat orek-orek saja ya, sederhana. Apakah ini benar atau tidak ya, silakan rekan-rekan yang lebih paham ya. Saya hanya orek-orekan saja ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Nah, jadi mungkin di sini yang kotak ini mungkin adalah pertanyaannya ya, pertanyaannya. Kemudian nanti jika ya, maka akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya atau berlanjut ke kesimpulan. Misalnya pertama ditanyakan apakah LAN Anda gangguan. Nah, jika ya, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika tidak, apakah LAN Anda gangguan? Jawabnya tidak, maka oke, jaringan Anda baik-baik saja, cukup dapat di sana kesimpulannya. Sedangkan jika ya, ditanya lagi apakah indikatornya menyala ya, indikator LAN di komputer itu menyala. Jika tidak, nah, saya mati, maka pertanyaannya dan berikutnya ke sini ya.
Jadi apakah kabel terpasang dengan baik? Dicek kabelnya, jika tidak berarti langsung kesimpulan kabel LAN-nya unplug, jadi tidak terpasang dengan baik. Nah itu misalnya ya. Nah bagaimana membuat sistem pakar dengan Google Form ya? Jika ini sudah dibuat perancangannya ini, maka kita bisa masuk ke Google Form-nya. Yang pertama kita buat judulnya dulu ya. Judulnya sistem pakar diagnosa gangguan jaringan LAN ya. Nah, kemudian dibuatkan deskripsi ya, deskripsi. Jadi saya buatkan sederhana ya, sistem ini digunakan untuk membantu teknisi jaringan dalam pengambilan keputusan untuk mendiagnosa gangguan pada suatu jaringan lah. Nah seperti itu misalnya ya. Oke, kemudian kita buatkan di sini section ya. Jadi sebelah sini jadi ada section, kita klik add sectionnya. Nah jadi halaman pertama yang akan muncul adalah halaman judul seperti ini ya. Kita coba preview ya, preview. Nah seperti ini, sistem pakar diagnosa gangguan jaringan LAN. Kemudian deskripsinya. Nanti akan next ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, kita close dulu previewnya. Nah berikutnya di section 2 kita mulai memasukkan gejala ya, diagnosa yang sudah kita buat. Misalnya di sini ya, gejala yang pertama, pertanyaan apakah indikator LAN-nya menyala. Oke, kita copy, kemudian kita bawa ke sini ya. Sorry, kita langsung saja ke pertanyaannya ya, di sini. Nah di bagian section title ini kita isikan ini ya, kode G01 ya. Kita buatkan G01, kemudian kita buatkan sebuah pertanyaan ya, apakah indikator LAN menyala. Nah kemudian kita buat pilihan ya atau tidak ya, ya dan tidak. Oke. Nah kita buat lagi section ya, kita buat semua gejala, kemudian gangguan dan juga solusinya ya. Kita buat itu semua ya. Kita tambahkan section, kemudian lanjut ke G02, terus ini, kemudian tambahkan pertanyaan, kemudian pertanyaannya ini ya, kemudian di copy pastekan biar cepat. Ya, apakah komputer client ya atau jaringan menggunakan IP statis. Nah, seperti itu. Kemudian isikan ya dan tidak ya. Oke, lanjut kita berikan section lagi ya. Kemudian tambahkan pertanyaan, kita buatkan sectionnya G03, kemudian questionnya copy, kemudian pastekan sini.
ada yang koneksi Cái mà sang wifi ini ya, Stromnet dan tidak. Kemudian lanjut lagi, kita section lagi. Lanjut di sini G04, kita isikan G04, kita isikan questionnya, kemudian copy lagi pertanyaannya, paste, kita isikan pertanyaan apakah kabel terpasang dengan baik, benar, atau apakah konektor ya, konektor terpasang dengan baik. Kemudian ya, ini tidak. Oke, lanjut section berikutnya, G05, kita isikan, copy paste aja biar cepat. Ini copy, kemudian ingat nambah question, dan isikan pertanyaan, kemudian ya dan tidak. Oke, lanjut. Sekarang ini sudah untuk gejala sudah 5-5-nya masuk. Kita lanjut ke gangguannya ya. Jadi ini gangguannya, kita add section, kemudian kodenya, kode gangguan ada K01, kemudian add. Nah, tetap K01 tidak usah ada question ya, karena ini tidak menanyakan. Jadi ini sudah merupakan kesimpulan ya. Sudah merupakan kesimpulan. Kita delete dulu. Apakah ada teks ya? Ya, kita delete saja ini. Kita delete. Oke, kita langsung saja buat nama gangguannya. Oke, nama gangguannya di sini happy conflict. Kemudian di deskripsi mungkin kita buatkan solusinya ya. Kita buatkan solusinya, kita copy, di sini kita paste. Ya, solusi. Kita isikan solusi. Di sini kita gangguan. Kita huruf kecil ya. Gangguan. IV konflik. Solusi di sini. Oke, lanjut add section lagi. Tambahkan lagi nama gangguannya. Paste si gangguan. Kemudian solusinya. Solusi. Paste solusinya. Paste, kemudian tambahkan lagi section gangguannya yang ketiga. Oh sorry, kenapa question sini ya? So delete, add section, paste gangguan ya, kemudian solusi. Kemudian copy lagi solusinya yang ketiga ya, copy, kemudian paste. Lanjut ke section berikutnya, kita buat ini status. Nah, ini gangguan, kemudian solusinya yang nomor 4, copy, kemudian paste. Ingat membuat tulisan solusi. Oke, lanjut lagi section berikutnya. Nah, yang kelima, kabel atau switch rusak, gangguannya, kemudian solusinya yang kelima ya, copy, kemudian paste, isikan tulisan solusi. Ya, kita add sekali lagi untuk sectionnya, gangguan terakhir,
gangguan, kemudian solusi. Ya, isikan tulisan solusi. Mana ini? Solusi. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal membuat kondisinya ya. Kondisi jika dari yang awal ini kemana, jika ya maka dia kemana ya. Nah, kondisi ini kita lihat dari pohon keputusan ya. Nah, dari sini. Jadi pertanyaan pertama, LAN Anda gangguan. Oh, ini belum ya. Pertanyaan ini belum. Oke, saya tambahkan dulu yang atas seperti ya. Saya buatkan section dulu. Ini G00 mungkin ya. G00. Sorry. 0. Kemudian add question. Pertanyaannya LAN Anda gangguan ya, untuk memastikan LAN Anda gangguan ya. Set. Apakah LAN Anda gangguan? Kemudian ini jawabannya ya, tidak ya. Oke. Kemudian jawaban yang ini ya. Oke, jaringan Anda baik-baik saja. Kita tambahkan di paling bawah. Tambahkan di paling bawah sini. Kita klik dulu sini, kemudian add section lagi. Oke. Jaringan Anda baik saja. Jaringan Anda baik saja. Oke, ya. Oke, ini sudah. Baru kita sekarang buatkan ya. Buatkan kondisinya. Yang pertama, LAN Anda gangguan. Jika ya, maka lanjut ke pertanyaan indikator LAN menyala. Jadi dari sini jika jawabannya ya, maka ke G01 yang ada di section 3. Oke, kita coba klik di sini pertanyaannya. Nah, kemudian di bagian pojok kanan bawah ini ada titik 3 ya. Titik 3. Nah, kita buat kita pilih go to section based on answer. Jadi akan pergi ke section mana ya, section tertentu berdasarkan jawaban yang dipilih oleh partisipan ya. Nah, jika kita klik coba di sini, nah kemudian tadi kan apakah LAN Anda gangguan? Jika ya, maka lanjut ke section 3 ya. Terus cari di sini G01 section 3. Nah, oke, klik di situ. Kemudian jika tidak, maka ke ini ya, ke section 14. Oke, jaringan Anda baik-baik saja. Nah, kita buat di sini di section 14. Oke, jaringan Anda baik-baik saja. Oke, sudah. Nah, jangan lupa untuk mengklik required ini ya, supaya memang diklik dipilih antara ya atau tidak. Lanjut sekarang ke G01 ya. G01. Jadi apakah indikator LAN menyala? Jika ya, maka ke IP, apakah menggunakan IP statis? Ya, ke G02. Kembali lagi klik ini, kemudian klik di bagian kanan bawah, go to section based on answer. Nah, jika ya, maka ke G02 ya. Ke G02. Ya, section 4 ini ya, G02. Kemudian jika tidak, kita lihat, jika tidak, maka pertanyaannya apakah kabel terpasang dengan baik ya. Kita lihat apakah kabel terpasang dengan baik itu, oh ini ya, apakah konektor terpasang dengan baik ya. G04 ya, kita buat
supaya tidak bingung. Di sini apakah saya ubah tadi soalnya, apakah kabel terpasang dengan baik ya, biar tidak bingung. Jadi dari G02 tadi ya. Oke, coba cari lagi ini. Sorry, tadi masih di indikator ya, indikator ya. Di sini jika tidak maka ini lanjut ke section 4 ya. Jadi jika tidak maka dia akan ke section 4 ini, apakah kabel terpasang dengan baik. Oke, lanjut sekarang ke pertanyaan berikutnya, apakah jaringan menggunakan IP statis? Nah, jika ya maka lanjut pertanyaan, ada komputer di jaringan yang sama yang mau terkoneksi ya. Jadi klik di sini, kemudian klik. Oh sorry, tadi sudah satu. Nah ini, jika ya maka ke pertanyaan G03 ya. Ini ke G03. Kemudian jika tidak, pertanyaannya langsung ke kesimpulan. Jadi kesalahan setting di HCP ya. Ya, jadi kalau kesalahan setting di HCP itu ini section 10 ya. Cari kesalahan setting di HCP ya, section 10. Oke, lanjut sekarang lanjut ke section G03. Pertanyaannya, komputer di jaringan sama ada yang terkoneksi? Nah, jika ya berarti ada IP konflik. Oke, jadi ini di klik juga seperti biasa, kemudian ini IP konflik. Jika tidak, jaringan terblokir. Nah, ini sudah. Lanjut sekarang lagi ke G04, apakah kabel terpasang dengan baik ya. Jika ya, cek switch atau hubnya ya. Jika ya maka ke G05. Oke, kita aktifkan dulu G05. Jika tidak, langsung kesimpulan kabel LAN-nya unplug. Oke, sudah. Kemudian G05 sekarang, indikator switch hubnya menyala ya. Jika ya maka status LAN ya disable atau driver LAN error. Jadi kita buatkan ini disable atau driver LAN error. Kemudian jika tidak, kabelnya rusak, kabel atau switch yang rusak ya. Sudah. Oke, ingat ini untuk memberikan require ya, require answer. Ini require-nya sudah aktif. Yang ini aktifkan, ini aktifkan semua. Aktifkan. Oke, sudah ada 5 pertanyaan. Nah jika ini jika ada pertanyaan kan lanjut dia ya ke pertanyaan berikutnya. Tapi jika sudah kesimpulan, maka kita lanjutkan ini after section. After section 8-nya ini, jangan di next section. Kalau next section nanti dia akan berlanjut ke section berikutnya. Ini kita coba ya, nanti akan kalian lihat bagaimana perbedaannya ya. Kita coba dulu preview.
Oke, kemudian kita next. Nah, sudah seperti ini ya. Apakah Anda gangguan? Jika tidak, kemudian next. Oke, jaringan Anda baik-baik saja. Dan back. Kita coba jawab ya. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Apakah indikator LAN menyala? Mungkin saya jawab tidak. Kemudian next. Apakah jaringan menggunakan IP statis? Saya jawab ya. Kemudian komputer di jaringan yang sama terkoneksi, ya. Nah, ada IP konflik. Ya. Solusi: pastikan semua komputer dalam jaringan memiliki IP yang berbeda. Nah, ini ada next-nya di sini. Jadi kita next. Nah, ada gangguan berikutnya, Nah, bagaimana cara menanggulangi itu? Nah, kita lihat dulu. Kita kembali ke editornya. Nah, di bagian sini, ini kan ada continue to next session, ini kita ganti. Kita ganti submit form. Yang lain juga seperti itu. Submit form. Yang ini juga ganti submit form. Ini ganti submit form. Ini submit form. Terakhir submit form. Nah, ini udah otomatis terakhir, jadi submit form juga ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lagi preview. Oke, kita coba oke. Next. Apakah gangguan? Ya. Kemudian kita coba ke sini ya. Apakah indikator LAN menyala? Tidak. Oh, ini ada kesalahannya. Ini ada kesalahan. Coba saya back dulu. Kalau menyala. Oh, ini kedua-duanya menuju ke pertanyaan yang sama. Kita edit lagi. Sebentar, saya back dulu. Berarti yang salah itu di G01. Kita leave G01. Nah, ini sama. Jadi section yang dituju sama G02 ya. Nah, di sini salahnya, harusnya jika iya maka G02 ya. Sini jika tidak, dia pertanyaannya apakah kabel terpasang dengan baik. G04. Sini G04. Oke. Ya, kita coba ya. Kita preview lagi. Next, kemudian iya. Kemudian apakah indikator LAN menyala? Saya jawab tidak. Apakah kabel terpasang dengan baik? Saya jawab tidak. Nah, kabel LAN unplug, pastikan kabel LAN tertancap. Nah, langsung sekarang submit ya. Jadi seperti itu pembuatan sistem pakar diagnosa gangguan LAN ya, dengan menggunakan Google Form. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi untuk pembuatan sistem pakar sederhana tanpa aplikasi tertentu ya. Nah, demikian untuk video kali ini. Jika bermanfaat, silakan like video ini, kemudian bagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya yang berikutnya.